menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada Teradu Umi Wahyuni selaku ketua merangkap anggota KPU Provinsi Jawa Barat terhitung sejak putusan ini dibacakan. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap Umi Wahyuni dari jabatannya sebagai Ketua KPU Provinsi Jawa Barat. Pemberhentian terhadap Ketua KPU Jawa Barat Umi Wahyuni ini dijatuhkan oleh DKPP terkait dugaan pelanggaran etik. Umi diduga membiarkan pergeseran suara antar caleg Partai Nasdem Dapil Jawa Barat 9. Aduan awalnya disampaikan oleh salah satu caleg bernama Aep Hidayat yang merupakan caleg Nasdem yang merasa dirugikan. Suara Aep dalam pileg diduga bergeser ke caleg lainnya. DKPP menilai Umi tak menjalankan tugasnya karena tak memeriksa dokumen aduan sebelum ditandatangani. DKPP menilai tindakan Teradu yang tidak melakukan penelitian dan pencermatan terhadap formulir model D hasil Provinsi DPR Dapil Jawa Barat 9 yang meliputi Sumedang, Kabupaten Majalengka, dan Kabupaten Subang sebelum melakukan penandatanganan adalah tindakan yang tidak dibenarkan menurut etika dan penyelenggara pemilu. Teradu tidak profesional dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan wewenang melindungi kemudian suara rakyat, sehingga terjadi pergeseran perolehan suara Nasdem kepada calon anggota DPR yang menimbulkan kerugian terhadap pengadu. Atas putusan DKPP, KPU punya waktu sepekan untuk melaksanakan putusan ini. Lantas, bagaimana nasib tahapan pilkada yang kini memasuki tahapan rekapitulasi suara? Tim Liputan, Kompas TV. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu resmi menjatuhkan sanksi pemberhentian terhadap Umi Wahyuni dari jabatannya sebagai Ketua KPU Provinsi Jawa Barat. Seberapa besar pengaruhnya pemecatan Ketua KPU Jawa Barat terhadap tahapan pilkada yang kini memasuki tahapan rekapitulasi suara? Kita bahas bersama peneliti Perludem, Haikal, melalui sambungan Zoom. Selamat sore, Mas Haikal. Selamat sore, Mas Ihsan. Mas Haikal, respons Perludem soal pemecatan Ketua KPU Jabar ini seperti apa? Ya, tentu ini merupakan satu kejutan juga bagi kita, bagaimana kemudian di tengah proses rekapitulasi yang sedang berjalan, DKPP mengeluarkan satu putusan yang kemudian cukup mengejutkan bagi beberapa kalangan. Namun langkah DKPP ini bagi kami perlu diapresiasi karena apapun bentuk dari pelanggaran etika itu harus diganjar dengan hukuman yang keras. Nah, dalam konteks yang terjadi di Jawa Barat hari ini, sebenarnya ini tidak seharusnya tidak kemudian berdampak begitu besar terhadap proses yang sedang berjalan, meskipun pasti ada pengaruhnya. Karena sanksi yang dijatuhkan kepada yang bersangkutan itu adalah pencopotan dari jabatan, bukan pemberhentian tetap. Artinya yang perlu dilakukan oleh KPUD Jawa Barat hanyalah kemudian melakukan musyawarah untuk kemudian memilih kembali siapa yang kemudian akan dijadikan sebagai ketua atau pengganti dari Ibu Umi yang kemudian diberikan sanksi pencopotan oleh DKPP. Nah, namun catatan besarnya adalah sebenarnya inilah kenapa kemudian kita harus memberikan jarak lah antara proses pileg dan pilpres dengan proses pilkada, karena hal-hal seperti ini merupakan efek ketika kita melaksanakan pemilu di tingkat nasional itu sangat berdekatan dengan pilkada. Hasilnya ada beberapa kasus misalnya yang kemudian masih berjalan dan belum mendapatkan putusan, baik itu misalnya putusan dari Bawaslu ataupun putusan dari DKPP, yang kemudian itu berujung kepada terpengaruhnya proses pelaksanaan pilkada. Nah, jadi memang konteks seperti ini sudah bisa ditebak atau potensinya sudah menjadi besar ketika memang dipilih untuk melaksanakan pemilu tingkat pilpres dan pileg dan pilkada di tahun yang sama. Dan kasus yang lebih mencengangkan sebenarnya kalau kita lihat di KPUD Jayawijaya misalnya, yang kemudian 3 orang anggota KPU-nya itu diberhentikan tetap. Bagaimana kemudian proses yang sedang berjalan di sana? Bagaimana kemudian proses penggantian antar waktunya harus dilakukan? Nah, itu kan tentu memerlukan waktu. Jadi menurut saya yang paling kemudian harus kita soroti adalah terkait dengan waktu pelaksanaan ini yang kemudian saling bersinggungan dan menyebabkan kekacauan seperti Oke, Mas sekarang Haikal, ini. kita kembali ke kasus pergeseran suara di Dapil 9 Jawa Barat ini yang terjadi pasca pemungutan suara legislatif Februari lalu. Ini terjadi penghitungan pada Maret dan setelah diberhentikan oleh DKPP,
Umi Wahyuni membantah dan mengatakan tidak ada pelanggaran etik yang ia lakukan. Bagaimana itu? Ya tentu proses ini pertama kita harus lihat dulu ya bahwa kasus yang terjadi di Dapil Jawa Barat 9 ini kan adalah kasus internal sebenarnya yang kemudian terjadi antar caleg di satu partai yang sama. Dan ada mekanisme yang kemudian harus ditempuh sebelumnya yaitu berupa gugatan kepada yang dilakukan oleh caleg yang bersangkutan kepada Mahkamah Internal Partai. Dan kalau kita lihat memang itu sudah dilakukan namun kemudian rasanya caleg yang bersangkutan yang merasa dirugikan, yang juga menjadi pengadu di dalam laporan ini, kemudian merasa tidak puas dengan hasil yang didapatnya di dalam proses pengadilan ataupun pembuktian di dalam Mahkamah Internal Partai tersebut, yang kemudian menyebabkan kasus ini kemudian dibawa ke ranah DKPP karena dianggap ada suatu tindakan yang dilakukan oleh komisioner ataupun anggota KPU di Provinsi Jawa Barat yang kemudian dianggap melanggar sanksi etik gitu atau dianggap melanggar kode etik penyelenggara pemilu. Dan terhadap hal itu sebenarnya itu adalah hak dari setiap warga negara ya, bukan hanya seorang caleg. Dan kalau kita melihat kasus ini ya sebenarnya apa yang diputuskan oleh DKPP menurut saya sudah tegas dan bahkan menurut saya harusnya hukuman yang kemudian diberikan tidak hanya pencopotan saja, namun ketika memang DKPP yakin bahwa terbukti melakukan pelanggaran etik dengan membiarkan terjadinya yang sebenarnya merupakan tindak pidana ya, bahkan melakukan manipulasi terhadap perolehan suara, itu harusnya diganjar dengan hukuman yang lebih tegas, yaitu memberikan hukuman pemberhentian tetap, bukan hanya sebatas pencopotan dari jabatan saja. Karena kan pencopotan dari jabatan artinya yang bersangkutan tetap menjadi anggota KPU. Namun tidak lagi menjadi ketua. Padahal dia sudah terbukti melakukan pembiaran terhadap suatu pelanggaran yang sangat berat, yang merupakan bagian dari manipulasi hasil suara. Di Pilkada serentak juga sudah masuk rekapitulasi penghitungan suara. Walaupun tidak pemberhentian secara permanen, tapi ini ada pengaruhnya. Apa pengaruhnya, Mas? Tentu yang artinya KPU Provinsi Jawa Barat tentu harus membagi fokus ya. Fokusnya artinya selain kemudian melaksanakan proses rekapitulasi berjenjang secara manual yang mungkin saat ini sudah mencapai tingkatan kabupaten kota, KPU Provinsi Jawa Barat juga harus secepatnya melakukan penggantian ketua yang saat sekarang ini kan dalam posisi mungkin kosong atau diisi oleh PLT. Jadi seharusnya sebelum kemudian proses rekapitulasi itu mencapai di tingkatan Provinsi Jawa Barat, sudah harus terpilih ketua KPU Jawa Barat yang baru. Dan hal itu ada mekanisme internal yang bisa dijalankan oleh KPU Provinsi untuk kemudian memilih siapa pengganti yang bersangkutan untuk kemudian menjadi ketua KPU Provinsi Jawa Barat. Dan tentu itu berpengaruh ya, baik itu secara psikologis dan juga secara teknis pelaksanaan. Tentu bagaimana kemudian rekapitulasi yang sedang berjalan, harus ada fokus yang terpecah di tubuh KPU Provinsi Jawa Barat, dan itu pasti akan berpengaruh. Walaupun mungkin terhadap proses rekapitulasi dia pengaruhnya tidak menjadi besar, tetapi tetap bagi kerja-kerja rekan-rekan KPU di Provinsi Jawa Barat pasti ada pengaruhnya. Fokusnya terpecah. Mas Haikal, dengan adanya putusan DKPP ini bagaimana dengan hasil Pilkada Jabar? Ini ada pengaruhnya nggak terhadap kepercayaan publik kepada penyelenggara pemilu? Tentu ini akan berpengaruh sekali. Bagaimana juga yang bersangkutan kan masih menjabat sebagai komisioner KPU Provinsi Jawa Barat walaupun tidak lagi menjadi ketua. Artinya setidak-tidaknya masyarakat akan menilai bahwa ada sosok atau ada oknum yang kemudian dalam tanda kutip memiliki permasalahan secara etik yang sudah diputuskan oleh DKPP, yang kemudian masih menangani proses pilkada yang sedang berjalan. Artinya kalau kemudian masyarakat kehilangan atau menurun tingkat kepercayaannya, itu menjadi hal yang wajar dan menjadi hal yang kemudian harus diantisipasi. Bagi komisioner yang lain itu harus menjadi fokus untuk memastikan bahwa hal-hal serupa itu tidak terjadi lagi, agar ke depannya kemudian hasil yang hasil perolehan suara yang kemudian telah direkapitulasikan dan kemudian sudah ditetapkan nantinya itu mendapatkan legitimasi dari masyarakat dan tidak ada kemudian dugaan-dugaan kecurangan yang mungkin terjadi. Dan masyarakat juga saya juga mengajak masyarakat ya, karena sudah ada presiden buruk seperti ini, maka kita harus sama-sama memantau, harus sama-sama melihat proses ini sebagai proses yang terbuka untuk kemudian bisa memastikan dan mengawasi prosesnya berjalan dengan baik.
Putusan DKPP ini paling lambat harus dilaksanakan sepekan. Respons yang baru dikeluarkan KPU Jawa Barat adalah pernyataan pers Umi Wahyuni sendirian. Padahal komisioner KPU itu adalah kolektif kolegial. Seharusnya seperti apa KPU Jawa Barat meresponsnya? Kalau saya rasa tindakan komisioner yang lain untuk tidak kemudian bersama-sama misalnya menghadiri preskon terhadap putusan DKPP itu sudah benar. Karena meskipun keputusan yang kemudian diambil di dalam sebuah keputusan yang diambil oleh KPU itu adalah bersifat kolektif kolegial, namun kita harus melihat dalam kasus ini sanksi yang diberikan oleh DKPP kepada yang bersangkutan itu adalah sanksi secara personal kepada dirinya sebagai seorang komisioner yang juga merangkap sebagai ketua. Artinya apa? Artinya ketika kemudian ingin menanggapi atau merespon putusan tersebut, tidak boleh kemudian membawa kasus ini sebagai sebuah kasus kelembagaan. Karena kembali lagi bahwa yang kemudian diberikan hukuman ataupun sanksi itu adalah personal seorang ketua KPU yang kemudian juga merangkap sebagai anggota. Jadi saya rasa sudah benar kemudian kalau seandainya yang bersangkutan itu hanya melakukan press conference sendiri saja, kemudian tidak ditemani. Karena kalau ditemani juga oleh misalnya komisioner yang lain, kesannya akan menimbulkan bahwa ini adalah kasus yang bersifat kelembagaan gitu. Baik. Dan itu menurut saya keliru juga kalau seperti itu. Baik, kita tunggu seperti apa respons KPU Jawa Barat di tengah rekapitulasi penghitungan suara pilkada dan juga meraih kembali kepercayaan publik terhadap KPU. Terima kasih Mas Haikal, peneliti Perludem sudah berbagi pandangan bersama kami di Rumah Pilkada.